Oke, berikut. Nah, saya akan masuk ke bagaimana Anda bisa atau etika ketika berhubungan dengan sangga. Tiga salah sutta Anuttara Nikaya. Di sini ada suatu pagi yang mulia Anda merapikan jubah dan Anda pergi ke rumah umat awam perempuan Nigasala, di mana ia duduk di tempat yang telah dipersiapkan untuknya. Lalu perempuan Nigasala bertanya ke Bante Ananda, Bante, bagaimana nih ajaran Sang Bhagawa ini dipahami? Di mana seorang yang hidup selibat dan seorang yang tidak hidup selibat, keduanya memiliki alam tujuan yang pasti sama di masa depan mereka. Ayahku Purana menjalani kehidupan selibat, hidup terpisah, menghindari hubungan seksual, praktek orang biasa. Artinya dia tidak menikah, bisa dikatakan. Ya. Ketika ia meninggal, Buddha menyatakan ia mencapai tingkat yang kembali sekali dan telah terlahir kembali dalam kelompok para dewa tusita. Lalu yang berikutnya, pamanku Isiddhata, jadi tadi ayahnya Purana namanya. Ini pamanku Isiddhata dari pihak kaya tidak menjalani kehidupan selibat, melainkan menjalani kehidupan menikah yang menyenangkan. Ketika ia meninggal, Buddha mengatakan ia mencapai tingkat yang kembali sekali dan telah terlahir kembali dalam kelompok para dewa tusita. Bante, gimana ajaran Buddha ini dipahami? Di mana orang yang hidup selibat dan orang yang tidak hidup selibat, keduanya kok alam ini hasilnya kok sama di masa depan mereka? Ini gimana ini bisa dipahami? Jadi di sini situasi yang ada, perempuan Nigasala ini seperti meragukan pernyataan Buddha. Ya, terkesan tidak percaya dengan Buddha karena berdasarkan dengan apa yang didengar dan dilihat, yang berdasarkan pandangan umum, penilaian umum dan persepsinya sendiri, logikanya sendiri, mensamaratakan persepsi atau pandangan. Kalau seperti ini pasti begini, kalau seperti itu pasti begitu. Jadi dia berpikir dengan logikanya dia bahwa ayah saya ini lebih hebat mestinya, karena dia selibat, gitu, nggak melakukan praktek yang rendah, bisa dikatakan. Tapi kok paman saya Isiddhata, dia nggak selibat, dia menikah, dia biasa saja, tapi kok sama hasilnya. Dan ini dia artinya tidak percaya, gitu. Berdasarkan anak, kalau begini pasti begini, kalau ini pasti begitu. Nah, Bante Ananda mengatakan persis demikianlah saudari yang Sang Bhagawa menyatakan. Bante Ananda menekankan, meyakinkan bahwa memang benar seperti ini, gitu. Memang benar. Nah, akhirnya perempuan Nigasala ini menganggap apa yang Buddha nyatakan tidak sesuai, mengkritik Buddha, bisa dikatakan dia komplain karena sehubungan dengan hasil yang didapatkan oleh ayahnya. Setelah itu Bante Ananda pulang, lalu melapor kepada Buddha, dan menceritakan percakapan yang dia lakukan dengan Nigasala tersebut. Lalu Buddha bilang, siapakah sesungguhnya umat awam perempuan
Ghazala ini seorang perempuan yang dungu, yang tidak berkompeten dengan kecerdasan seorang perempuan. Dan siapakah mereka yang memiliki pengetahuan tentang orang-orang lain sebagai tinggi dan rendah? Jadi di sini katakan, artinya pesan di sini, jika tidak menguasai dan bukan bidangnya, tidak mengetahui dengan baik, sebaiknya tidak memberikan penilaian terhadap apapun yang terjadi. Lalu, udah bilang berikutnya, ada 6 jenis orang di dunia. Seorang yang lembut, teman yang menyenangkan, dengannya teman-teman para biku menetap dengan gembira. Artinya seorang yang lembut, yang orang pertama. Artinya dia melayani para biku dengan baik, dan para biku happy dilayani. Nah, yang pertama, tetapi ia tidak mendengarkan ajaran-ajaran dan tidak menjadi terpelajar dalam ajaran-ajaran dan tidak menembus ajaran-ajaran melalui pandangan. Akhirnya tidak mencapai kebebasan sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia mengarah menuju kemerosotan, bukan menuju keluhuran. Di sini ada orang yang lembut, dekat-dekat dengan biku, tapi dia nggak belajar dhamma. Dia nggak mau dengerin dhamma, dia nggak mau belajarin dhamma, dan dia nggak praktek dhamma. Akhirnya nggak ada pencapaian yang dia bisa dapat. Makanya bisa dibilang orang yang sering berbicara belum tentu baik. Nah, yang jenis kedua, dia mendengarkan orang yang lembut, juga teman yang menyenangkan, dan para biku senang, happy dilayani. Dan dia mendengarkan ajaran-ajaran, dia menjadi terpelajar dalam ajaran-ajaran, dia menembus ajaran-ajaran melalui pandangan dan mencapai kebebasan sementara. Ada pencapaian. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia mengarah menuju keluhuran, bukan menuju kemerosotan. Nah, di sini penting yang Anda bisa tahu bahwa yang mendengarkan ajaran-ajaran artinya variasi teori, dia akhirnya menjadi terpelajar dalam ajaran-ajarannya, itu akhirnya dia punya praktek pati-patinya, dan juga akhirnya dia menembus dari pati praktek itu sendiri jadi pati weda. Ada pencapaian di sini. Jenis berikutnya itu ada seorang yang dengan kemarahan, keangkuhan, dan dari waktu ke waktu kondisi keserakahan muncul padanya. Nah, sama, dia tidak mendengarkan ajaran, tidak menjadi terpelajar dalam ajaran, tidak menembus ajaran melalui pandangan, tidak mencapai kebebasan sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia mengarah kepada menuju kemerosotan, bukan keluhuran. Yang keduanya, setelah ia mendengarkan ajaran, menjadi terpelajar dalam ajaran-ajaran, menembus ajaran melalui pandangan, mencapai kebebasan sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia mengarah menuju kepada keluhuran, bukan kemerosotan. Berikutnya, dengan seseorang dengan kemarahan, dengan keangkuhan, dari waktu ke waktu ia terlibat dalam pembicaraan. Udah suka marah, sombong, terus banyak ngomong, gitu. Banyak ngomong, terlibat dalam perbincangan. Dia memang tidak mendengarkan, dia tidak belajar dhamma, tidak praktek dhamma, sehingga tidak menembus dhamma. Akhirnya juga tidak ada pencapaian. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, dia akan mengarah menuju kemerosotan, bukan kepada keluhuran. Yang satunya, tipe satunya lagi, ia belajar dhamma, jadi terpelajar dalam dhamma. Dia praktek dhamma dan menembus melalui pandangan, mencapai kebebasan sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia mengarah menuju keluhuran, bukan menuju kemerosotan. Dari sutta ini dikatakan,
kesalahan yang dilakukan, jangan dihubungkan dengan belajar damanya. Dia marah, ya udah dia marah. Irisannya lagi ada. Jangan gara ini, kenapa belajar dama kok masih marah? Berikutnya, dikatakan lagi bahwa penilaian mereka yang nggak tahu situasinya, yang nggak jelas, sudah langsung menjas. Seperti itu, penilaian mereka mengarah pada bahaya dan penderitaan mereka untuk waktu yang lama. Jadi di sini menghakimi bisa dikatakan, bisa juga ya kita bisa meluaskan ya, menghakimi bisa juga menyalahkan, merendahkan, menghina, tidak percaya, curiga dan sebagainya karena ketidaktahuannya, karena kecerobohannya, karena kesombongannya, ya kan? Nah itu adalah tendensi pikirannya yang cenderung ke aku salah. Makanya janganlah memberi penilaian atau cepat membuat kesimpulan jika tidak mengetahui, jika tidak mengerti, jika tidak memahami sesuatu dengan baik dan jelas. Apalagi berdasarkan suka dan tidak suka. Kalau orang udah nggak suka, aduh orang mau ngapain aja udah pasti jelek ya. Nah, udah menjelaskan lagi. Orang yang jenis kedua melampaui dan mengungguli yang lainnya karena alasan apa? Karena arus dhamma membawanya. Siapakah yang dapat mengetahui perbedaan ini kecuali sang Tathagata? Gitu. Nah, oleh karena itu Ananda, Buddha bilang, jangan bersikap menghakimi sehubungan dengan orang-orang. Jangan memberikan penilaian atas orang-orang. Mereka yang memberikan penilaian atas orang-orang telah membahayakan diri mereka sendiri. Aku sendiri atau seorang yang sepertiku yang dapat memberikan penilaian atas orang-orang. Ya, ini pesan dari Buddha di sutta ini. Makanya ketika Anda berhubungan dengan para biku, jangan sembarang menilai. Yang repotnya, kalau Anda salah menilai, ya, Anda jadi terkesan menghakimi, mungkin menghina, jadi merendahkan. Kalau bikunya atau itu, sehingga bagaimanapun tetap ada arus damanya di sana. Ya, makanya Bante bilang ini etika yang Anda harus bisa pahami ketika berhubungan dengan biku saudara. Kalau bisa, sudah jangan menilai biku. Sejelek-jeleknya biku masih lebih baik dari umat awam. Biku 227 sila. Umat awam 5 sila aja nggak komplit. Bikunya melanggar 5 sila. Ya. Bikunya masih punya 222 sila.